Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Tema kita pada minggu Advent yang ketiga di minggu ini berbicara tentang menantikan Kristus dengan makin mengenal dan menyatakan Kristus. Sekali lagi tema kita dalam minggu Advent yang ketiga berbicara tentang menantikan Kristus dengan makin mengenal dan menyatakan Kristus. Ketika kita merenungkan tentang apa yang Tuhan sudah buat bagi Bapak Ibu dan saya, minggu-minggu ini menjadi sebuah refleksi dalam sebuah perenungan untuk dimana kita ada dalam sebuah bagian dalam masa-masa minggu Advent yang ketiga yang menghantarkan kita menyiapkan hati, pikiran, hidup, dan merefleksikan diri tentang kesiapan kita untuk menyambut tentang kelahiran Kristus di tengah-tengah hidup Bapak Ibu dan saya sebagai hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan. Bagian firman ini sedang menghantarkan kita untuk kita betul-betul menyadari tentang sebuah bagian yang memang secara kebenaran ini Yohanes betul-betul memberikan sebuah pemahaman secara iman, karena memang dia pribadi yang secara langsung ada dalam sebuah kasana ketika bicara tentang ministry atau pelayanan bersama dengan Tuhan. Yohanes menjadi pribadi yang memang dalam bagiannya dia betul-betul mempunyai sebuah relasi yang khusus di tengah-tengah hubungannya dengan Tuhan dalam bagian ketika bicara tentang pelayanan. Maka dalam konteks di mana apa yang Yohanes ungkapkan ketika bicara tentang Yohanes yang menunjuk kepada Yesus atau sang anak domba ini menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena bagian ini sedang menghantarkan kita supaya kita betul-betul memahami tentang apa yang Yohanes mau nyatakan bagi kita bersama. Karena dalam konteks ini Yohanes sedang mau mengarahkan kita untuk kita memahami bahwa betul Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena dialah yang diutus Bapa di tengah-tengah dunia dalam bicara tentang konteks apa? Kasih Allah kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap Bapak Ibu dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka pada bagian ini kita perhatikan dalam ayat 29, 30, 31. Mari kita perhatikan. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang akan kumaksudkan ketika kukatakan sesudah aku akan datang, seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku pun tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati, pada bagian ini Yohanes sedang menyatakan tentang identitas Yesus sebagai anak domba Allah. Artinya apa? Betul-betul dia memahami tentang sebuah pengenalan, perjumpaan dalam relasi dia dengan Tuhan. Sehingga dalam minggu ini di tengah-tengah persekutuan jemaat Sion Panambulan yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam minggu Advent yang ketiga, sejauh mana hari ini kita mengalami sebuah perjumpaan, pengenalan dalam sebuah bagian relasi kita dengan Tuhan. Sehingga di minggu ini sesuai dengan tema menantikan Kristus dengan makin mengenal, hari ini kita diingatkan soal bagian ini, bahwa Allah yang kita sembah, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah sebuah pribadi yang ya dan amin. Dia menjadi Alfa, namun juga dia menjadi Omega. Amin. Sehingga bagian ini mau meneguhkan kita bersama. Yang kedua dalam konteks ini,
Yohanes mau bilang bahwa kehidupannya dia menyadari betul tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup langkahnya, bahkan ketika dalam panggilan ilahi yang Tuhan tetapkan ketika bicara tentang pelayanan. Kita lihat ayat 33. Dikatakan apa? Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Yohanes mau bilang bahwa dalam kehidupannya, pada konteks ini menjadi hal yang penting supaya kita menyadari, Yohanes sadar tentang kehidupannya. Dia tidak layak dalam bagian. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, Allah yang memilihnya, Allah yang menetapkannya, Allah yang memanggilnya. Maka saya mau katakan pada bagian ini, bagi siapapun engkau yang ada di jemaat ini, yang hari ini dalam posisimu ketika jabatan kedudukan dalam panggilan ilahi, baik sebagai pendeta, baik sebagai majelis jemaat, baik sebagai pelayan unsur, baik sebagai panitia-panitia, dengar baik. Apapun bagianmu hari ini, maka Alkitab mengingatkan engkau bahwa Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, dan Tuhan yang berperkara dalam kehidupanmu. Amin. Karena apa? Kehadiran kita di tengah-tengah dunia, Rick Warren dalam bukunya dikatakan apa? Manusia diciptakan karena ada sebuah tujuan. Bapak Ibu dan saya hari ini ada di tengah-tengah dunia. Pengenalan kita akan Allah membawa kita untuk menghayati bahwa panggilan-panggilan yang ada pada kita, pada bagian apapun. Walaupun memang Alkitab mengklasifikasi panggilan itu ada yang diberikan tentang 5 talenta, 3 talenta, dan 1 talenta. Apapun bagian, pada bagian ini diingatkan bahwa Tuhan yang memilih. Maka pada posisi ini kita belajar dari Yohanes apa, bicara tentang apa. Kalau Tuhan memakai dia, Tuhan memilih dia dalam bagiannya, maka itu semua karena kasih Tuhan. Berapa banyak hari ini kalau kita tidak jaga hati pada posisi ini, kita lupa diri bahwa kalau hari ini posisi kita, jabatan kita, kedudukan kita, apa yang ada pada kita, kalau kita tidak sadar Tuhan yang berperkara pada bagian ini, Bapak Ibu akan menjadi titik apa? Kita akan lupa diri, bahkan kita ada dalam titik yang dalam posisi apa? Kesombongan diri. Menunjukkan tentang apa? Diri kita. Padahal tidak sadar bahwa apa yang hari ini ada pada kita, itu semua karena Tuhan. Apa yang ada pada kita, itu semua karena kasih Tuhan. Apa yang ada pada kita, itu semua karena pilihan Tuhan. Karena apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Maka pada posisi ini kita sedang diingatkan, mari hari ini sebagai hamba-hamba Tuhan, setialah, taatlah, kerjakanlah. Pujian bilang apa? Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Saya percaya kalau pada bagian ini kita renungkan sama seperti Yohanes. Yohanes baptis orang bukan satu orang, Bapak Ibu. Sebagian bangsa Israel dia baptis. Tetapi Yohanes tidak pernah sombong dalam bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kadang hari ini ketika kita baru dapat posisi saja, kita baru dapat jabatan saja, kita sudah lupa berapa banyak hari-hari ini pejabat dalam kedudukannya, sebelum naik dalam jabatannya, selalu ada dalam gereja, selalu minta pendeta berdoa, majelis berdoa, persekutuan berdoa. Tetapi berapa banyak di antara kita lupa diri
Ketika Tuhan sudah hantar kita pada posisinya, pada jabatannya, pada bagian ini, selalu kita berkata apa? Tidak ada waktu, nanti saja, sibuk dalam bagiannya. Ingat baik, hidup ini, nafas hidup itu hanya sesaat. Mazmur bilang apa? Dalam Mazmur 90 ayat 6, di waktu pagi kita bertumbuh dan berkembang, tapi dengar baik, di waktu senja kita akan lisut dan layu. Maka hari ini saya percaya Bapak Ibu orang tua yang hari ini setia selalu dalam pelayanan, Tuhan tidak buta. Mungkin hari ini engkau sedang menabur, kau sedang ada dalam sebuah kesetiaan dan komitmen. Tapi saya terlalu yakin bagi kita yang setia hari ini, dengar baik, Alkitab katakan, orang yang menabur dengan air mata pasti pulang dengan sorai-sorai. Pembelaan Tuhan, mungkin hari ini engkau hanya menabur, tetapi Bapak Ibu majelis jemaat, pelayan unsur, panitia-panitia yang ada di gereja ini, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah buta buat regenerasi dalam hidupmu, anak-anakmu, cucu-cucumu, regenerasi dalam kehidupanmu Tuhan akan bela. Hari ini engkau tabur saja, benih itu mungkin sedang tertanam, akarnya masuk ke dalam, tapi regenerasi dalam hidupmu akan diberkati. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, persekutuan jemaat GKI Sion Padang Bulan, belajarlah setia dalam konteks pada bagian Minggu Advent yang ketiga, supaya apa? Kehidupan kita ada dalam sebuah keberkatan yang Tuhan akan nyatakan. Amin. Yang ketiga, Alkitab mau mengingatkan kita, ayat 33-34 terakhir. Aku pun dulu tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, yang telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Ia inilah Anak Allah. Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini mengingatkan kita ada dalam level yang harus lebih lagi. Levelnya apa? Kalau Yohanes dia sudah mengalami pengenalan akan Allah, maka dalam konteks ini dia mau bilang, dia telah mengenal, dia telah mengalami, dia telah berjumpa dengan Tuhan, maka dia sedang berbicara kepada bangsa Israel. Hari ini Tuhan sedang mau mengutus kita. Dalam konteks ini, dimanapun engkau ada hari ini, kalau engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jadilah suami-suami yang bijaksana terhadap istri-istrimu. Jadilah bapak-bapak yang baik bagi anak-anakmu. Karena hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak yang tawar terhadap bapak-bapaknya. Karena apa? Bapak tidak bisa menjadi imam yang baik. Bapak selalu main tangan terhadap mama. Bapak selalu main tangan terhadap anak-anak. Bapak selalu hidup dalam pesta pora, kemabukan, persinahan, dalam kehidupan yang tidak berkenan. Minggu Advent yang ketiga mengingatkan kaum bapak sadar bahwa Minggu Advent yang ketiga ini ada dalam sebuah pembaruan diri. Hatimu, hidupmu untuk mari ada di dalam Tuhan. Supaya apa? Keluargamu diberkati dalam sebuah keberkatan Tuhan. Istri-istri yang diberkati, kalau engkau mau lihat rumah tanggamu semakin diberkati, bergumullah, berdoalah bagi suami. Engkau tidak tahu di luar sana suami-suami sedang berjuang dalam situasi ekonomi yang berat. Engkau tidak tahu ketika suamimu di kantor, mungkin dia sedang dimarah oleh atasannya. Mungkin dia sedang ada dalam sebuah tekanan, himpitan pekerjaan, bicara tentang target, bicara tentang tuntutan, bicara tentang bagaimana tekanan yang tidak biasa yang harus dia lewati. Engkau mungkin hanya berpikir bahwa Bapak harus kasih uang, Bapak harus tanggung jawab, Bapak harus ini dan A, B dan C. Pada bagian ini tidak salah, tapi pada bagian yang lain pendeta perlu ingatkan, engkau harus banyak berdoa. Karena apa? Situasi hari ini, situasi yang tidak biasa-biasa saja. Kondisi hari ini dalam kondisi yang tidak biasa. Karena itulah, mari kita banyak berdoa. Supaya apa? Tangan Tuhan
kasih Tuhan, anugerah Tuhan menjaga dan menolong suami-suami kita. Dengar baik, keberhasilan seorang suami karena ada seorang istri yang selalu bergumul dan berdoa. Ada amin? Inilah sebuah peneguhan bagi kita. Anak-anak yang diberkati, Minggu Advent yang ketiga, berapa banyak orang tua yang tawar terhadap kita. Mereka mendidik kita, mereka membesarkan kita, mereka mengajarkan kita tentang hidup dan kehidupan. Tapi berapa banyak anak-anak yang melawan. Apalagi minggu-minggu Advent yang ketiga ini mengingatkan kita masa ketenangan, masa untuk kita ada dalam hubungan dengan Tuhan. Anak-anak yang hari ini Bapak Pendeta mau bilang, siapa yang masih main petasan-petasan, apalagi pakai pipa-pipa yang besar-besar itu, pakai spiritus lagi, mari. Itu bukan ada dalam bagian itu ketika kita merayakan Minggu Advent ini. Dalam perayaan kita Minggu Advent ini, kita ada dalam sebuah keheningan, bukan petasan, bukan meriam yang pakai kaleng-kaleng. Bapak Ibu orang tua kalau pada posisi ini anak-anak yang lakukan itu, tegur mereka. Kemarin kejadian di Koya di Sentani itu pendeta lupa, tapi bagaimana ketika itu terjadi hancur sebagian besar tubuh dari anak-anak itu, bagaimana luka karena kebakaran karena dia langsung meledak dan sebagainya. Jangan balik kita orang tua lihat anak sekumpul kaleng, balik lagi kita kasih sponsor lah. Ini anak Bapak kasih uang beli spiritus. Tuhan memberkati. Mari pada bagian ini kita harus sadar. Yang terakhir, pendeta mengingatkan, pengenalan kita akan Tuhan membuat kita harus sadar kita adalah satu karena Tuhan. Kalau hari ini situasi politik karena kondisi pemilihan Wali Kota Jayapura ada yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Hari ini hilangkan itu, lepaskan itu. Kita fokus bahwa kita adalah jemaat GKI Sion Padang Bulan. Amin. Tidak boleh terpecah belah. Supaya dalam kehidupan kita sadar kita anggota persekutuan. Kalau kemarin ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, hilangkan bagian itu. Karena pada posisi ini hasil sudah menentukan dalam bagiannya. Maka pada posisi ini ingat baik, apapun siapapun pemimpinnya, baik di tingkat kota maupun di tingkat provinsi, itu adalah kehendak Tuhan. Kita boleh ada dalam perbedaan pilihan, tapi hari ini pemimpin sudah ditentukan. Tetapi persekutuan jemaat ini akan berjalan. Biarlah di Minggu Advent ini persekutuan ini harus utuh. Persekutuan ini harus bersama-sama. Dan persekutuan ini kita siapkan hati kita. Kita siapkan keluarga kita. Kita siapkan rumah kita. Kita siapkan gereja ini untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya. Amin.